orang zaman sekarang memberikan nama kepada seseorang, itu adalah merupakan doa dan harapan bagi pribadi tersebut. Jika Allah memiliki banyak nama, apakah nama Kristus memiliki makna dan arti tersendiri bagi Kristus? Dalam buku Teologi Sistematika yang kolom ketiga, nama-nama Kristus ada yang merupakan sebagian menunjukkan karyanya, dan ada yang menunjukkan jabatan, dan ada juga yang menunjukkan tujuannya datang ke dunia. Mari kita bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu ada nama Yesus. Nama Yesus sendiri adalah bentuk bahasa Yunani dari bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua dan Joshua, yang berarti menyelamatkan. Dari nama ini kita bisa melihat bahwa nama ini adalah menunjukkan tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu menyelamatkan manusia. Yang kedua yaitu ada nama Kristus. Jika nama Yesus merupakan nama diri, maka Kristus merupakan nama yang menunjukkan jabatan ataupun nama Mesias. Nama kado ini dipakai untuk menunjuk Tuhan dalam bentuk kata benda dengan kata sandang, tetapi lama-kelamaan dipakai sebagai nama diri. Yang ketiga yaitu ada nama anak manusia. Nama anak manusia adalah dapat kita temukan di dalam Mazmur 8 ayat 4 dan Daniel 7 ayat 13 sebagai penunjukan diri Yesus yang sangat unik. Yesus sendiri memakai nama anak manusia. Ini menunjukkan dirinya lebih dari 40 kali dalam kesempatan-kesempatan berbeda, sedangkan orang lain tidak menggunakannya. Nama yang keempat itu ada nama anak Allah. Nama anak Allah ini dipakai dalam perjanjian lama dalam berbagai macam tujuan. Yang pertama yaitu bagi bangsa Israel, yang kedua yaitu bagi para pemimpin bangsa Israel, terutama pada para raja di bawah keturunan Daud, yang ketiga para malaikat, dan yang keempat bagi orang-orang yang setia dan taat secara umum. Nama ini diterapkan dalam pengertiannya yang merupakan jabatan ataupun mesianik. Yang kelima ada nama Kurios atau Tuhan. Nama ini digunakan menyebut Allah dalam beberapa bagian. Yang pertama itu sebagai nama yang setara dengan Jehovah, yang kedua sebagai penggantian nama Adonai, dan yang ketiga sebagai terjemahan dari gelar penghormatan yang dinaikkan oleh manusia kepada Allah. Yang kedua kita akan membahas tentang natur-natur Kristus, yaitu keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Keilahian Kristus dapat kita lihat beberapa bukti dalam perjanjian lama yang menunjukkan kecenderungan untuk menyangkal bahwa perjanjian lama berisi nubuatan tentang Mesias sebagai ilahi, tentang ilahi Mesias ilahi, tetapi sesungguhnya penyangkalan ini tidak dapat diterima. Dalam surat-surat Paulus dan surat Yohanes, sangat tidak mungkin berkata bahwa Paulus dan Yohanes tidak mengajarkan tentang keilahian Kristus. Dalam Injil Sinoptik juga, sebagian orang berpendapat bahwa hanya Injil Sinoptik yang memberikan gambaran yang benar tentang Kristus. Dikatakan bahwa Injil Sinoptik menggambarkan Yesus Kristus sebagai manusia sepenuhnya historis yang berbeda sekali dengan gambaran ideal dalam Injil Yohanes. Kristus adalah pribadi supranatural sepenuhnya, anak manusia dan anak Allah. Yang kedua yaitu dalam kesadaran diri Yesus sendiri, kecenderungan untuk menjadi kepada kesadaran diri Yesus dan menyangkal bahwa ia sadar dirinya sebagai Mesias atau anak Allah. Sesungguhnya tidaklah mungkin bagi kita untuk memiliki pengetahuan apapun tentang kesadaran Yesus Kristus kecuali melalui firman-Nya sebagaimana dicatat di dalam Injil. Yang kedua bukti tentang kemanusiaan Yesus, yang pertama yaitu Yesus menyebut dirinya sebagai manusia sebagaimana disebutkan juga oleh yang lain. Penjulukan diri Yesus yang paling umum, anak manusia, apapun arti sebutan itu, jelas membuktikan kemanusiaan Yesus. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan datang dan dinyatakan di dalam daging, menunjukkan bahwa Yesus memiliki elemen esensi natur manusia, yaitu tubuh jasmania dan jiwa yang rasional. Kondisi ini menyatakan bahwa Kristus mempunyai dua natur yang tidak terpisahkan, tidak berubah, tidak berbagi, tetapi sifat masing-masing dapat dipertahankan dan ada bersama-sama dalam satu pribadi, dalam satu subsistensi yang tidak menjadi dua pribadi. Demikian penjelasan tentang beberapa nama Kristus dan natur-natur Kristus. Kiranya kita bisa mengerti dan memahami. Jika ada kesalahan ataupun pengucapan kata yang salah,